channel. Di video kali ini aku bakal buat vlog tentang kewarganegaraan. Mungkin teman-teman semua belum tahu kan apa itu kewarganegaraan. Jadi kali ini aku bakal menjelaskan apa itu kewarganegaraan, bagaimana sejarahnya, dan juga jenis-jenisnya. Tapi sebelum aku menjelaskan tentang kewarganegaraan, sebelum itu teman-teman harus like, share, dan subscribe channel aku ini. Oke guys, jangan lupa ya, aku tunggu. Oke, kita beralih ke videonya. Teman-teman, aku bakal ngejelasin apa itu kewarganegaraan. Pengertian kewarganegaraan itu apa sih? Kewarganegaraan itu sering dikenal dengan kata citizenship, yang berarti suatu keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan negara dengan warga negaranya. Kewarganegaraan juga merupakan hubungan individu dengan negara. Bagaimana individu dengan negara, seperti itulah kewarganegaraan. Kewarganegaraan tuh menunjukkan suatu kebebasan yang ada, yaitu seperti kebebasan dalam hak, tugas, maupun tanggung jawab. Oke teman-teman, tadi aku udah bahas tentang pengertian kewarganegaraan. Dan sekarang aku bakal bahas tentang sejarah kewarganegaraan. Tetapi sebelum aku bahas tentang sejarahnya, aku mau ngasih tahu ke teman-teman bahwa kewarganegaraan itu adalah suatu kebangsaan atau suatu bentuk kebangsaan yang paling istimewa. Oke, kita lanjut ke sejarahnya. Bagaimana sih sejarah kewarganegaraan itu? Dan negara-negara mana aja sih yang menganut kewarganegaraan? Konsep kewarganegaraan pertama kali muncul itu di kota Yunani kuno. Ingat ya teman-teman, Yunani kuno, bukan Indonesia. Yaitu sebagai reaksi ketakutan soal perbudakan yang ada di Yunani kuno. Selanjutnya, bangsa apa sih yang pertama kali menggunakan kewarganegaraan sebagai alat pemersatu? Yaitu bangsa Romawi. Bangsa Romawi adalah bangsa yang pertama kali menggunakan kewarganegaraan sebagai alat untuk membedakan penduduk kota Roma dari orang-orang yang wilayahnya telah ditaklukkan dan disatukan oleh Roma. Selanjutnya, di Eropa. Konsep kewarganegaraan di Eropa hampir hilang setelah pertengahan abad. Itu diganti dengan hak atau kewajiban feodal. Selanjutnya, pada akhir pertengahan, kepemilikan kewarganegaraan di berbagai kota di Italia dan Jerman berubah menjadi jaminan kekuatan bagi pedagang dan orang-orang istimewa. Selanjutnya, bagaimana sih konsep kewarganegaraan modern saat ini? Konsep kewarganegaraan modern terjadi pada perubahan abad ke-19 selama Revolusi Amerika maupun Prancis. Dan juga, bagaimana sih konsep kewarganegaraan yang ada di Indonesia? Bagaimana? Di Indonesia dikutip dalam atau tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 itu adalah pengganti Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 63 Tahun 1958, yaitu karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia saat ini. Warga negara di Indonesia akan diberikan kartu tanda pengenal atau kartu tanda penduduk, yaitu KTP. Ini sih berdasarkan kabupaten, provinsi, tempat terdaftar sebagai penduduk. Mereka juga akan diberikan nomor identitas, yakni nomor induk kependudukan atau yang disingkat dengan NIK. Setelah membahas tentang pengertian dan juga sejarah kewarganegaraan, aku juga akan membahas tentang jenis-jenis kewarganegaraan. Apa aja sih jenis-jenis kewarganegaraan? Baiklah, jenis-jenis kewarganegaraan itu ada dua. Yang pertama itu adalah asas ius sanguinis, yaitu asas keturunan. Yang kedua itu adalah asas ius soli, yaitu asas kedaerahan. Apa aja sih kedua asas itu? Baiklah, aku akan membahas itu asas yang pertama. Asas yang pertama yaitu asas ius sanguinis atau asas keturunan, yaitu adalah ditentukan berdasarkan pada keturunan. Dicontohkan seperti ini. Jika seseorang dilahirkan di Indonesia, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan Malaysia, maka jadi warga negara Malaysia.
Dan asas yang kedua, asas ius soli atau asas kedaerahan, yaitu ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Jika dia lahir di Indonesia, sedangkan orang tuanya lahir di Malaysia, maka jadi warga Indonesia. Ini tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tua, karena patokannya adalah tempat kelahiran. Nah teman-teman, aku sudah menjelaskan tentang ketiga materi tadi tentang pengertian sejarah maupun jenis-jenisnya. Semoga teman-teman dapat mengerti dan dapat memahami apapun yang aku katakan. Oke teman-teman, sekian video dari aku. Jika teman-teman masih pengen mau lagi aku tentang membuat video tentang apa, teman-teman bisa like dan subscribe video. Dan juga terima kasih telah menonton dan telah berpartisipasi dalam video aku. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Thanks for watching. Bye bye.